Situasi ekonomi global memang seringkali penuh ketidakpastian. Isu resesi, inflasi, sampai potensi krisis di 2030 sering menjadi topik hangat. Nah, untuk menjaga aset finansial kalian tetap aman dan tidak tergerus, penting banget untuk mempersiapkan portfolio investasi yang kuat dari sekarang. Intinya adalah diversifikasi dan jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Berikut adalah sejumlah aset yang dinilai banyak ahli finansial terbukti tangguh dan sebaiknya kalian miliki untuk menghadapi potensi krisis ekonomi di 2030. Yang pertama adalah emas atau logam mulia. Emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun sebagai aset yang aman karena nilainya cenderung stabil bahkan naik saat kondisi ekonomi sedang buruk, termasuk saat terjadi krisis keuangan, resesi, atau inflasi yang tinggi. Emas adalah pelindung nilai klasik karena dia tidak terpengaruh langsung oleh fluktuasi mata uang atau suku bunga seperti aset yang lainnya. Dengan menyimpan emas secara fisik ataupun digital, kalian jadi punya aset yang bisa menjadi benteng pertahanan. Emas juga sangat liquid, artinya mudah dicairkan dan dijual kapan saja kalau kalian butuh uang tunai dan prosesnya juga relatif cepat. Ini berbeda dengan pasar saham. Saat pasar saham atau mata uang sedang tidak menentu, banyak investor global beralih membeli emas yang secara otomatis meningkatkan harganya. Ini bisa menjadi keuntungan tersendiri buat teman-teman. Kalian bisa memilikinya dalam bentuk emas batangan yang dijamin kemurniannya, atau bisa juga berupa emas digital yang lebih praktis dan bisa mulai dibeli dengan nominal yang kecil. Yang penting, belilah emas secara bertahap dan jangan langsung sekaligus untuk mendapatkan harga rata-rata yang lebih aman dan menguntungkan. Jenis aset yang kedua adalah dana tunai dan deposito yang cukup. Meskipun terlihat sederhana, punya cadangan dana tunai dan deposito yang memadai saat terjadi krisis itu sangat penting. Para ahli sering mengatakan bahwa cash is king saat krisis. Dana ini harus difungsikan sebagai dana darurat yang besar. Idealnya ya minimal 6-12 bulan pengeluaran lah. Tujuan utama dari memiliki uang tunai yang banyak adalah likuiditas. Saat krisis, banyak orang yang panik karena kehabisan uang tunai. Dengan cadangan uang yang kuat, teman-teman bisa tetap tenang, menjalani hidup tanpa stres yang berlebihan, bisa membayar kebutuhan mendesak, atau bahkan bisa memanfaatkan peluang untuk membeli aset lain saat harganya sedang diskon di saat krisis. Deposito dan uang tunai yang diletakkan di bank atau reksadana pasar uang memang punya kelemahan karena nilainya bisa tergerus inflasi. Tapi manfaatnya sebagai bantalan finansial yang siap dipakai saat kondisi terdesak. Pilihlah bank atau instrumen yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS agar dana kalian benar-benar aman. Pilihlah bank atau instrumen yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS agar dana kalian benar-benar aman. Kemudian selanjutnya adalah obligasi negara atau surat utang negara seperti ORI atau SBN Retail. Ini sering dianggap sebagai salah satu instrumen yang paling aman karena dijamin penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Meskipun krisis melanda, kecil kemungkinan pemerintah akan gagal membayar utang. Makanya, aset ini cocok untuk kalian yang punya risiko profil konservatif. Keuntungan dari obligasi negara adalah kalian bisa mendapatkan imbal hasil tetap atau dividen secara berkala yang bisa menjadi sumber penghasilan pasif yang stabil saat situasi ekonomi sedang lesu dan sumber penghasilan utama kalian mungkin terganggu. Obligasi ini bisa melindungi sebagian aset kalian dari gejolak pasar saham yang sangat volatil di saat krisis. Selain itu, obligasi negara juga relatif mudah diperjualbelikan dan memberikan likuiditas yang cukup meskipun tidak secepat emas atau uang tunai di reksadana pasar uang. Kemudian aset selanjutnya adalah reksadana pasar uang. Ini adalah pilihan cerdas untuk menyimpan dana darurat atau dana yang kalian rencanakan untuk digunakan dalam jangka waktu pendek, misalnya aja dalam waktu 1 tahun. Produk ini menempatkan dananya pada instrumen pasar uang berisiko sangat rendah seperti deposito atau surat utang jangka pendek. Risiko RPDU sangat rendah dan dia memiliki likuiditas yang tinggi, hampir sama kayak nabung di bank lah. Bedanya, potensi imbal hasil yang diberikan biasanya sedikit lebih tinggi dari bunga tabungan atau deposito biasa, dan proses penarikan dananya juga sangat cepat. RPDU cocok sebagai tempat parkir dana darurat kalian karena nilainya cenderung stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak pasar saham atau obligasi jangka panjang. Dengan begitu, dana yang sewaktu-waktu kalian harus pakai untuk kebutuhan mendesak bisa tetap aman
dan bertumbuh secara minimalis. Jenis aset selanjutnya adalah saham defensif yang ada di sektor kebutuhan pokok. Di saat krisis, pasar saham secara umum biasanya akan terpuruk. Tapi, ada jenis saham yang disebut dengan saham defensif yang cenderung lebih stabil. Ini adalah saham-saham dari perusahaan di sektor yang menyediakan kebutuhan pokok. Misalnya yang jualan makanan, minuman, kesehatan, atau utilitas seperti listrik dan air. Alasannya sederhana, karena di saat krisis pun orang tetap butuh makan, minum, dan juga listrik. Jadi, kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di sektor ini cenderung lebih tahan banting dan pendapatan mereka biasanya tidak akan turun drastis. Ini berbeda dengan sektor yang menjual barang atau servis yang luksuri atau properti. Kalian bisa mulai melakukan riset pada saham-saham perusahaan yang fundamentalnya kuat dengan track record ketahanan bisnis yang baik dalam menghadapi krisis di masa lalu. Fokuslah pada value stock atau saham yang dinilai terlalu rendah dibandingkan kinerja keuangannya. Ini bisa menjadi strategi yang menguntungkan di saat kondisi pasar mulai memburuk. Jenis aset yang keenam adalah asuransi kesehatan dan jiwa. Asuransi mungkin tidak terlihat seperti aset investasi ya, tapi ini adalah aset perlindungan yang nilainya tak terhingga di saat krisis. Memiliki asuransi kesehatan yang memadai sangat penting, karena biaya kesehatan yang mendadak bisa menguras habis dana darurat atau bahkan seluruh tabungan kalian dalam sekejap. Pastikan kalian punya polis asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki premi yang realistis. Kalau kalian punya tanggungan keluarga, coba miliki asuransi jiwa. Ini memastikan keluarga kalian tetap memiliki dana pegangan kalau terjadi hal buruk pada pencari nafkah utama. Intinya, asuransi berfungsi sebagai jaring pengaman yang melindungi aset-aset finansial kalian yang lain agar tidak terpakai untuk biaya tak terduga. Jangan sampai kalian harus menjual emas atau properti karena harus membayar tagihan rumah sakit yang membengkak. Kemudian, jenis properti selanjutnya adalah properti produktif, terutama yang bisa menghasilkan cash flow. Daripada hanya fokus pada properti residensial biasa, fokuslah pada properti produktif, misalnya aja rumah kos, ruko, atau apartemen yang disewakan, bahkan bisa jadi lahan pertanian yang dikelola dengan baik. Aset ini punya keunggulan ganda, nilainya cenderung naik dalam jangka waktu panjang, dan yang lebih penting, dia bisa menghasilkan pendapatan pasif secara rutin. Di saat krisis, pendapatan pasif dari properti sewa ini bisa menjadi penyelamat karena dia bisa menutupi biaya hidup kalian atau setidaknya mengurangi beban pengeluaran. Properti jenis ini memberikan pemasukan yang lebih terukur dibandingkan properti yang hanya ditahan saja untuk dijual di masa depan. Tapi ingat, properti itu memang modalnya butuh besar ya, dan juga likuiditasnya rendah. Jadi pastikan kalian sudah memiliki dana darurat dan aset liquid lainnya sebelum mulai bermain properti. Kalau dikelola dengan baik, properti yang produktif bisa menjadi salah satu pilar terkuat kekayaan kalian di tengah gejolak ekonomi. Kalau menurut kalian gimana? Silakan komen di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.